Dari tadi belum bicara, tapi saya ingin sampaikan dulu. Ini pertama kali ya Grip hadir berbarengan di sini. Betul ya Bang? Bang Zulfikar ya? Eksklusif nih sebenarnya malam ini nih ya. Dan sekaligus menjelaskan, meskipun juga harus di di crossfire, diuji dengan pemikiran-pemikiran lain yang selama ini muncul di media sosial. Karena selama ini kan juga sangat masif di media sosial, terutama Grip preman dan lain sebagainya. Sekarang Anda berusaha untuk menjelaskan, meskipun ya itu ada hal yang kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat sebagian masih beranggapan seperti itu. Nanti saya berikan kesempatan lagi. Saya sekarang berikan kesempatan ke Bung Novel Bamukmin. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali dialog malam ini yang bisa mempersatukan kita untuk sama-sama melangkah ke depan dengan langkah yang positif. Saya pun melihat memang luar biasa apa yang ramai di media ini selalu pasti ada yang dirugikan. Nah, di sini lewat rakyat bersuara ini insya Allah semuanya bisa diselesaikan karena Grip juga telah memberikan klarifikasi yang begitu luar biasa. Yang mudah-mudahan masyarakat mengerti jangan hanya menjadi korban media yang sepihak. Tapi juga harus dilihat. Media sosial ya? Media sosial yang lawannya agar berimbang. Nah, adapun langkah pemerintah kita melihat pasti tujuannya bagus. Cuman perlu juga dikoreksi, perlu juga introspeksi diri. Boleh saja membentuk satgas-satgas yang untuk mengentaskan daripada premanisme, untuk melawan daripada premanisme. Juga ada bahkan ada kepentingan untuk undang-undang ormas ini direvisi. Padahal sudah dari jalannya sudah jelas dari tahun 2013 Undang-Undang Ormas nomor 17, kemudian bahkan ada Perpu nomor 2 tahun 2017 sampai perubahan yang sudah diundang-undangkan yaitu nomor 16 tahun 2017. Nah, saya melihat harus premanisme ini harus mereka selesaikan dengan sebaik-baiknya. Karena kenapa dengan sebaik-baiknya? Rapihin dulu di tubuh mereka. Karena di tubuh mereka justru preman sesungguhnya itu preman-preman berjinas dan preman-preman berseragam. Ini yang merusak. Karena mereka ada di balik kepentingan yang ingin merusak bangsa karena banyak oknum. Jangan dipercaya itu yang berseragam. Begitu juga ada preman-preman politik. Nah, dalam kesempatan ini Prabowo pasti punya lawan politik. Lawan politik nggak bakalan diam. Mereka akan merongrong terus pemerintahan sehingga bagaimana mereka untuk menguasai negara ini dengan cara yang zalim. Nah, kita juga menjadi korban. Saya di Ormas, Sekretaris FPI DKI Jakarta jabatan 2009 sampai 2014. Di akhir jabatan saya menjadi korban premanisme berdinas. Premanisme berseragam. Premanisme yang betul-betul ditunggangi oleh kepentingan politik. Karena kita melihat, kita justru yang tiap hari di FPI kami, itu setiap hari melakukan aksi kemanusiaan yang gak pernah berhenti. Kita bangun rumah, setiap apapun kesulitan dari zaman dulu. Kalau Anda buka, itu media ataupun YouTube, buka aksi kemanusiaan. Paling FPI yang paling terdepan memimpin aksi kemanusiaan. Termasuk saya relawan di Aceh. Yang tiap hari ketika 2004 saya tiap hari kerjanya hanya mengangkut mayat. Tanpa dana pemerintah sedikit pun. Artinya kerjaan kita itu memang ada yang tidak suka. Apalagi mohon maaf. Kita juga mendukung Prabowo 2014, 2019. Kita yang paling menjadi korban. Kenapa? Karena keganasan politik. Bahkan di depan Bawaslu berapa orang yang mati. Sampai terus dikerjakan oleh oknum-oknum. Karena mereka punya anggaran yang harus bekerja. Ini yang sulit. Ini yang dikerjakan oleh oknum-oknum untuk memenuhi anggaran mereka. Biar mereka ada kerjaan. Nah, anggaran ini yang harus diserap, yang mereka harus kerjakan. Akhirnya timbul kegaduhan. Sebenarnya ada oknum-oknum yang bermain. Karena saya pernah ditawarin 2 miliar untuk bikin unjuk rasa.
2 miliar? 2 miliar oleh oknum polisi. Wah, ini saya baru tahu. Ternyata memang ada permainan karena memang ada anggarannya. Unjuk rasa untuk melawan siapa misalnya? Lawan siapa saja, yang penting harus ada kegiatan. Mereka tambah rusuh, mereka tambah untung untuk menggunakan jabatan mereka, posisi mereka, tempat mereka. Itu sangat penting. Jadi ada yang bermain oknum-oknum ini, yang berdinas ini, yang berseragam ini yang paling berbahaya. Dan ini kita termasuk semua korban adu domba. Ada yang bermain di belakang, kita melihat ini gaya komunis ini nggak terlepas. Gaya komunis? Gaya-gaya komunis ini sudah luar biasa. Kita menjadi korban-korban gaya-gaya komunis. Kenapa? Kenapa memang adu domba? Aparat dengan aparat adu domba, ormas adu domba, sehingga Indonesia ini dibuat gaduh. Sehingga ketika kita dakwah saja, ada ormas-ormas yang bermain atas nama keagamaan, atas nama-nama tokoh tertentu itu bisa mengusir seorang ustadz, bisa mengusir seorang habaib yang lagi berdakwah. Sebentar. Ini muncul lagi istilah ini. Ya. Jadi Anda menilai bahwa pembubaran FPI itu karena ada kekuatan komunisme waktu itu? Iya, karena biar bagaimanapun ini kita nggak bisa lepas. Termasuk juga apa yang kemudian sekarang sedang melakukan misalnya operasi pembusukan GRIP misalnya? Bisa terjadi seperti itu, karena memang kita melihat... Apa tujuannya? Bukankah komunis sudah... Ya tentu tidak ada yang mati ya, secara ideologi. Di atas meja memang sudah tidak ada. Tapi gerakan mereka ideologi tidak berjalan. pernah ada yang mati. Tapi maksud saya, apakah masih relevan berbicara komunisme sekarang? Oh, sangat berrelevan, karena komunis itu tampil bicara soal masuk ke DPR tampil. RUU HIP itu produk komunis. Gimana? RUU HIP kemarin itu produk komunis. HIP. Haluan ideologi Pancasila itu produk komunis. Yang memang Pancasila ketuhanan ini yang akan dilumpuhkan, akan dihabisi. Nah, mereka nggak bakalan diam. Ada orang-orang yang merongrong negara ini yang memang kita nggak sadar, kita menjadi korban adu domba. Yang mereka memainkan media, yang mereka memainkan daripada apa yang mereka kerjakan ini, memang kita menjadi target untuk terus Indonesia dibuat gaduh. Apalagi kita melihat ada merongrong pemerintahan Prabowo yang memang ketika itu kita sudah nggak kaget, kita udah menjadi korban. Bahkan sampai kilometer 50 apa yang disampaikan oleh Sambo, ini memang kerjaan ternyata yang paling dahsyat. Preman berdinas adalah Sambo. Itu sudah jelas. Nah, kita mau sekarang ini bersihkan dulu di instansi pemerintahan ini oknum-oknum preman berdinas, oknum-oknum preman berseragam ini untuk dibersihkan. Kalau itu sudah bersih, boleh bersihkan preman-preman mungkin yang mereka anggap preman ini dibersihkan. Nah, produk-produk seperti ini nggak bakalan selesai sebelum Indonesia hancur, sebelum Indonesia digenggam tangan komunis. Itu mungkin yang bisa sampai hari ini Anda melihat itu? Sampai hari ini. Itu nggak pernah berhenti. Apa tanda-tandanya menurut Anda? Jadi kita melihat tanda-tandanya ini memang luar biasa. Untuk kemarin memang mereka gagal mengganti Pancasila. Karena kita ini semuanya dipersatukan. Hercules, Bang Haji Hercules itu menjunjung tinggi nilai Pancasila. Unsur ketuhanan jalan. Dan nggak pernah berseberangan dengan apa yang kita perjuangkan untuk melawan penista agama. Nah, kelompok-kelompok ini, orang-orang ini yang merongrong pemerintah Indonesia, yang pasti mereka ingin meruntuhkan daripada unsur-unsur ketuhanan yang memang saat ini kita masih berpegang teguh dari Pancasila. Kalau Pancasila sudah hancur, mereka akan leluasa menghancurkan negara ini. Karena kita ini penganut Pancasila, kita taat Pancasila, kita semuanya dipersatukan oleh Pancasila. Mereka akan hancurkan itu Pancasila. Terima kasih. Pancasila. Oke. Baik, kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.